Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah godaan K-pop. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa poin, yaitu nilai dasar, nilai praksis, dan nilai instrumental. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan itu, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi menggunakan tanda, misalkan kata dan gerakan. Melansir dari infoplace.com, bahasa yang ada di dunia ini terdapat 6.500, baik bahasa etnis maupun bahasa di suatu negara. Salah satu contohnya adalah Korea Selatan. Korea Selatan dikenal sebagai negara maju, serta entertainment-nya. Salah satu yang sedang marak di Indonesia maupun dunia adalah K-pop. K-pop merupakan subgenre musik dari Korea Selatan yang ditampilkan bersamaan dengan dance atau tarian modern. Selain musik, Korea drama juga banyak diminati remaja. Irama musik dari semenanjung selatan Korea menggetarkan dunia. Tak hanya sebuah musik, diiringi gerak energik dari muda-mudi di dalam grup musik mampu membuat penikmat ikut terhipnotis. Dari sebuah musikalitas, imaji, budaya, perilaku, hingga panganan terbentuk sebuah kebiasaan baru masyarakat penikmat hiburan khususnya kaum milenial. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilanda demam Hallyu atau gelombang Korea ini. Terlihat dari data platform media sosial Twitter, per Agustus 2021, Indonesia menjadi negara terbanyak dengan cuitan mengenai K-pop di dunia. Topik-topik yang dibahas cukup beragam, antara lain mengenai pencapaian prestasi idol Korea, ulang tahun idol, peluncuran video musik terbaru, dan seputar drama Korea. Hadirnya Korean Wave di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa akan menimbulkan sebuah dampak yang bisa kita lihat. Misalnya saja, remaja Indonesia yang mulai menirukan berbagai lifestyle ala Korea Selatan. Dampak lainnya yang juga bisa dilihat adalah penggunaan bahasa Korea, yang mana bisa dipelajari dari lirik lagu dan dialog drama Korea. Dampak yang terlihat misalnya saja dengan penggunaan penggalan kata dari bahasa Korea untuk saling berkomunikasi. Bahkan ada seorang pecinta Korea yang mengaku bahwa ia belajar bahasa Korea siang dan malam untuk bisa berkomunikasi dan memahami percakapan yang dilakukan sang idola. Penggemar K-pop yang mempelajari bahasa Korea meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Modern Language Association, sebuah asosiasi penelitian bahasa asal Amerika Serikat, pembelajaran bahasa Korea di berbagai universitas di negeri Pemansam meningkat hampir 14% pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Sementara di Indonesia, salah satu lembaga penyedia kursus bahasa Korea mencatat ada kenaikan jumlah peserta kursus hingga 50% selama setahun terakhir. Solusi di antara lain, yang pertama, jadikan budaya sebagai identitas. Artinya, kita harus memiliki rasa bangga terhadap budaya lokal yang kita miliki dan kelebihan Indonesia di mata dunia internasional. Dengan rasa bangga itulah, kita tidak akan terpengaruh terhadap budaya asing yang masuk ke negara kita. Yang kedua, mencari tahu tentang budaya. Apabila kita belum benar memahami tentang budaya, hal yang harus kita lakukan adalah mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan budaya tersebut. Bisa melalui macam-macam literatur atau mengunjungi museum. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas. Dapat diimplementasikan, misalnya mengikuti sanggar tari, sanggar kesenian, atau sanggar lainnya. Nilai dasar. Nilai dasar yang sesuai dengan judul ini adalah sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki arti bahwasanya kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia dalam situasi apapun. Dan kita juga harus menjaga bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari. Jika ada seseorang yang mengikuti cara berbicara seperti orang Korea dan hanya beberapa saja yang tahu artinya, hal ini sangat mengganggu keberlangsungan komunikasi antar kelompok. Sebenarnya tidak masalah, asalkan memperhatikan situasi dan kondisi.
Yang paling penting, jangan pernah melupakan atau menggeser bahasa Indonesia demi sebuah ketenaran. Nilai praksis. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan tetap menggunakan dan mencintai bahasa tanah air kita, yaitu bahasa Indonesia. Artinya, kita harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun dunia semakin berkembang, bahkan budaya K-pop hampir melunturkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia karena kebanyakan pemuda saat ini menggunakan dan mempelajari bahasa Korea dan menyukai budaya-budayanya. Namun, jangan sampai kita lupa dengan bahasa bangsa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nilai instrumental. Ketetapan MPR nomor 18 garing MPR 1988 tentang hak asasi manusia menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. TAP MPR ini juga menegaskan untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR nomor 18 tahun 1998 bab 1 mencakup piagam HAM yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya tentang bahasa sebagai laku politik yang bukanlah solusi tetap dalam penyembuhan praktik kebahasaan sebagai upaya dalam mempertahankan konsentrasi penggunaan bahasa Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Dengan adanya ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia, kita harus juga berpedoman teguh dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya tentang bahasa, karena pada dasarnya kita berada di negara Indonesia yang kehidupannya sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, serta adanya dengan godaan pengaruh K-pop di kalangan kita tetap harus menggunakan bahasa kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.